Apa yang mau disampaikan saudara penasihat hukum berkaitan dengan permohonan saudara? Mohon izin majelis, setelah kami berdiskusi tim dengan Richard Eliezer bahwa Richard Eliezer besok siap hadir secara fisik untuk pemeriksaan saksi. Baik, kalau tadi majelis sedang bermusyawarah, kalau saudara tetap meminta saudara Eliezer dihadirkan secara daring, akan kami sediakan satu ruangan di atas untuk bersaksi secara daring. Besok tapi kalau siap, tidak, tapi kalau memang saudara saksi berani untuk hadir di sini, ya kita akan periksa. Terima kasih majelis. Mengenai Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ ya mulia. Oke. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling serta Jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan Oke. ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan begini. Jangan lupa di-subscribe. Barada Richard Eliezer Budianglumiu atau Barada E tampaknya berubah pikiran dalam menghadapi mantan atasannya Verdi Sambo di sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penasihat hukum Barada E, Roni Talapesi, memastikan kliennya siap hadir secara langsung dalam memberikan kesaksian untuk terdakwa Verdi Sambo, termasuk Putri Chandrawati di persidangan. Hal itu disampaikan Roni sebelum majelis hakim menutup persidangan hari ini, Senin 12 Desember 2022, yang menghadirkan Putri Chandrawati sebagai saksi. Adapun berdasarkan agenda, Jaksa Penuntut Umum atau JPU bakal menghadirkan terdakwa Richard Eliezer, Richard Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Selasa 13 Desember 2022. Majelis, setelah kami berdiskusi tim dengan Richard Eliezer bahwa Richard Eliezer besok siap hadir secara fisik untuk pemeriksaan saksi. baik, kalau tadi majelis sedang bermusyawarah, kalau saudara tetap meminta saudara Eliezer dihadirkan secara daring, akan kami sediakan satu ruangan di atas untuk bersaksi secara daring. Besok tapi kalau siap, tidak, tapi kalau memang saudara saksi berani untuk hadir di sini, ya kita akan periksa. Terima kasih majelis. Kata Roni dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 12 Desember 2022. Dengan demikian, maka Roni membatalkan permohonan yang telah disampaikan di awal sidang perihal pengajuan kliennya untuk bisa dihadirkan secara daring atau online dalam memberikan kesaksiannya. Baik, tadi majelis bermusyawarah, kalau saudara tetap meminta saudara Eliezer dihadirkan secara daring, akan kami sediakan satu ruangan di atas untuk bersaksi secara daring. Ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso. Kalau memang saudara saksi berani hadir di sini, akan kami periksa. Untuk keterangan dari saksi PC, ada beberapa hal yang saya catat yang mulia, yang menurut saya tidak sesuai atau mungkin saudara PC sendiri yang lupa. Oke. Yang pertama tentang yang pada bulan Juni itu yang mulia, yang pada saat itu saya diajak oleh Ibu PC sendiri, dan di mobil yang satunya ada Bang Matius serta almarhum Joshua, juga serta anaknya beliau Mbak Datia. Itu kami ke arah Jalan Kemang yang mulia, putar Jalan Kemang sampai akhirnya kita balik lagi ke arah Jalan Bangka, ke rumah Bangka tepatnya yang mulia. Dan di sana datang Koelben, datang juga Pak Efes. Baru untuk ajudan yang disuruh standby di dalam rumah itu cuma 2 orang yang mulia, yaitu almarhum sama Matius yang mulia. Daripada itu baik ajudan maupun ART kami disuruh untuk menunggu di pagar di luar, ada yang di samping. Dan karena pada saat itu saya yang ada di luar, jadi saya yang melihat sendiri untuk perempuan yang keluar dari dalam rumah yang mulia. Ibu PC membantah
dan mengatakan lupa pada saat beliau mengajak saya untuk menyimpan senjata ke kamar di lantai 3 yang mulia. Dan tadi sudah ditanyakan juga dari Bapak Jaksa Penuntut Umum, bagaimana saya bisa mengetahui Ya. letak lemari di situ yang mulia. Lalu Yang keempat, Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ yang mulia. oke. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling serta jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan Oke. ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan mungkin. Lalu yang selanjutnya yang mulia, Ibu PC bilang di Duren 3 itu Ibu PC menutup pintu. Padahal setelah kejadian itu, dan jelas juga ada dari beberapa saksi juga mengatakan, baik dari Romer, Om Kuat juga mengatakan bahwa pintu itu terbuka setengah yang mulia. Dan saya juga melihat memang pintu kamar Ibu PC ini terbuka setengah. Ya. Lalu yang terakhir yang mulia, Ibu PC mengatakan tidak tahu tentang pemberian uang dan HP yang mulia. Padahal tadi sudah ada yang Ya, nanti kami akan hadirkan besok yang mulia. Besok akan untuk dihadirkan. foto yang tersebut. Di situ ada gambaran tangan dari Ibu PC menggunakan gelang yang saat ini Ibu PC pakai juga, dan juga ada potongan kaki dari Bapak Efes memakai sendal. Baik, terima kasih. Seperti diketahui di awal sidang, Roni sempat meminta agar kesaksian kliennya untuk terdakwa Ferdi Sambo dilakukan dari jarak jauh. Roni kemudian menjelaskan alasan kesaksian secara daring lantaran kliennya kini berstatus sebagai Justice Collaborator atau JC dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Namun di akhir persidangan ia membatalkan permohonan tersebut. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer disebut menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi atau Kadif Propam kala itu Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.